Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya start dari Q&A. Saya jadi kemarin pemenang giveaway online meeting, kita udah ngobrol-ngobrol dan saya ketemu beberapa pertanyaan yang menurut saya menarik untuk dibagikan dalam konten seperti ini. Di samping itu saya belum melihat ada saham yang cukup menarik untuk saya bahas, jadi kalau teman-teman ada ide tulis juga di kolom komentar untuk kita bahas di next video. Disclaimer on dulu, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Kita mulai dari pengumuman giveaway, tolong ya XXXPD1 AB aja segera kirim email ke roensara21gmail.com alamat kalian supaya kita bisa segera penuhi giveaway ini gitu ya. Karena udah beberapa kali dikirim atau dipublish informasinya tapi belum respon juga nih. Semoga cepat segera respon setelah nonton video kali ini. Pertanyaan pertama, ada yang tanya ke saya mengenai manajemen portfolio gitu. Pertanyaannya, berapa sih jumlah emiten yang dipegang? Saya sendiri punya beberapa RDN teman-teman ya, punya beberapa RDN dan stylenya beda gitu ya. Ada satu RDN yang saya fokus banget di situ, hanya satu emiten dan sudah beberapa kali ganti. Ada juga yang utama. Nah, akun utama ini saya punya sampai dengan 12 emiten gitu ya. Sampai dengan 12 emiten. Jumlahnya sebenarnya itu tergantung dari seberapa teman-teman nyaman dan mampu melakukan PR-PR kalian gitu ya. PR apa misalnya? PR untuk melakukan review terhadap kuartal performance. Mengamati secara umum mengenai progres atau mengenai update dari company tersebut gitu ya. Jadi semakin banyak pasti PR-nya makin berat gitu kan. Itu yang coba kita hindari. Jadi menurut saya 8-12 saya pribadi masih cukup nyaman di range ini. Nah, dari 8-12 emiten ini apakah semuanya harus beda-beda semua sektornya? Enggak gitu ya. Saya sih enggak melakukan seperti itu. Diversifikasi penting, tapi buat saya bukan yang utama. Artinya, saya pernah ngalamin saya pernah 2021 sampai 2022 itu megang emiten batubara 50% portfolio disebar jadi 5 emiten gitu ya. Sebenarnya dasar keputusan investasinya beda-beda, tapi dilalah kok ya. Misalnya kayak gini, saya United Tractor masuk karena United Tractor itu punya tambang emas gitu ya. Tapi kan United Tractor terbesar tetap datang dari batubara. Jadi secara nggak sadar udah punya emiten lain tapi tetap memasukkan United Tractor. Tapi triggernya adalah ketika harga saham batubara itu mulai turun, saya mulai ngerasa nggak nyaman. Jadi 50% dalam portofolio dalam satu sektor yang sama, saya terus terang nggak nyaman. Nyamannya di berapa? 30%. Jadi saya exit dari 2 diantaranya. Udah deh 30%, waktu itu saya masih cukup tahannya lama dan kemudian exit pelan-pelan sesuai dengan strateginya. Jadi tidak masalah kalau kalian punya beberapa emiten yang di sektor yang sama. Kalau menurut saya nggak ada masalah. Yang ketiga, selalu kita hitung batas alokasi satu emiten dalam portofolio itu berapa gitu ya. Misalnya teman-teman tuh punya uang berapa 100 juta gitu ya. Terus kalian sudah atur saya mau punya 5 emiten. 5 emiten berarti kan satu emitennya 20 juta gitu ya. Ya udah, atur strategi pembeliannya maksimal 20 juta. Jangan lebih gitu ya. Jangan terlalu sayang dengan sebuah emiten sampai dicicil terus, tahu-tahu dia paling gede dalam satu portofolio. Kalau lagi naik, senang. Tapi kalau lagi turun, waduh, jadi beban buat portfolio kita. Jadi better kita alokasiin masing-masing emiten itu berapa dan sama rata. Sama rata kenapa? Karena kalau kalian misalkan lagi yakin dengan sebuah emiten, terus kalian pasang di situ 20% alokasinya. Terus tiba-tiba kalian investasi juga nih, kalian udah review, udah lakukan tugas kalian dan kalian pilih satu saham. Tapi kalian ngerasa kayak nggak yakin dengan saham tersebut. Yang lainnya 20% masuk, yang ini hanya 5%. Taunya yang 5% yang beggar dong gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya kalian ngerasa, waduh beggarnya nggak berasa karena posisinya hanya 5% dari total portfolio. So, saya sudah lama sekali menerapkan prinsip pokoknya alokasinya harus sama rata dalam sebuah portfolio tadi. Ini pertanyaan pertama mengenai manajemen portofolio. Pertanyaan kedua, ada yang nanya, cara saya exit dari sebuah saham itu gimana gitu ya? Apakah saya bener-bener nunggu di pucuk, ngelihat teknikal, ngelihat resistance, dan lain-lain? Saya enggak. Jadi, saya tuh punya target fair price untuk exit sebuah saham. Saya kasih contoh case adalah Elsa gitu ya. Elsa itu saya put targetnya adalah 600. Tetapi, ini logika sederhana aja sih, logika saya gitu ya. Orang yang mau jual di harga 600 itu pasti banyak banget. Pasti banyak banget antri jemurannya dipasang di situ gitu ya. Ketimbang saya bersaing untuk jualan di harga 600, di harga fair price-nya, biasanya itu saya kasih diskon 10-15% dari harga target fair price-nya. Jadi kalau misalkan targetnya di 600, saya kasih
kompensasi, udah deh saya mulai jualan di 520 sampai 550 gitu ya. Itu yang saya coba lakukan. Jadi saya sudah lama juga nggak berusaha untuk jual di pucuk gitu ya. Jual di pucuk tuh ibaratnya kayak hokinya gede banget bisa jualan sangat di pucuk gitu ya. Pada dasarnya kalau yang kita analisa sudah tepat, sudah sesuai dengan plan, kita sudah analisa bahwa dia akan sampai di harga sekitar segitu dan sampai ya sudah gitu ya. Nggak usah terlalu menyesal. Tapi saya tahu bahwa bursa saham itu tempatnya penyesalan sih. Kalau kita udah jual exit terus sahamnya masih ngacir itu pasti ya ada aja penyesalannya gitu ya. Harusnya bisa 500%, cuman 200-300%. Ya, it's okay. Yang penting kita psikologinya kita banyak-banyak bersyukur aja udah dapet cuan yang cukup besar gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga akan nanya gitu, Bang, kamu invest saham tuh di hold terus nggak sih gitu ya? Saya di market modelnya nyari capital gain. Ini selera saya, ini risk profile saya, taste-nya kayak begini gitu. Saya nyarinya capital gain. Jadi saya suka dividen, nggak ada orang nggak suka dividen saya rasa gitu ya. Dikasih duit dari dividen enak kan. Tapi saya time frame investasinya itu 1, 2, 3 tahun untuk emiten-emiten utama yang saya harapkan capital gain-nya gitu ya. Jadi hold terus menerus itu sebenarnya bisa aja kalau teman-teman suka dengan emitennya karena dividennya lumayan, bisnisnya juga masih terus bertumbuh. Tetapi saya kalau sudah sampai di target fair price, biasanya saya exit. Kenapa? Karena kan sudah berjalan gitu ya, 1 tahun misalnya sudah naik, misalnya 70%, 100% gitu ya, multi-bagger. Potensi dia untuk naik lagi memang masih ada gitu. Tapi kalau kita lihat posisinya, sudah naik yang demikian tinggi, kemungkinan naik tingginya lagi mungkin sudah mulai masuk ke area yang terbatas gitu ya. Jadi saya alihkan ke saham yang masih potensial untuk naik lebih tinggi lagi, tapi momentumnya juga sama bagusnya gitu. Biasanya saya bagi exit itu kalau pembelian saya sebar 3 kali, kalau exit saya sebarnya 2 kali. Jadi 50-50 gitu ya. Begitu sampai di titik pertama kurang dari 10% saya jual, nanti saya jual lagi setelahnya dan akhirnya hilang barang. Kurang lebih begitu. Ketiga, terakhir adalah ada yang nanya tips untuk average down-nya gimana. Buy cicil itu seperti apa yang biasa saya lakukan gitu. Karena kan saya sering bilang saya buy cicil. Pertama, saya bagi jadi 3 pembelian gitu ya. Kalau misalkan kita punya uang 20 juta untuk satu saham, saya bagi jadi posisinya itu saya bagi jadi 3-4-3, 30%, 40%, 30%. Jadi dari 20 juta ya berarti sekitar 6 juta gitu ya. 6 juta itu pembelian pertama, lalu 40%-nya, lalu sisanya 30% gitu ya. Dan jangan suka belanja gitu ya. Bursa saham itu di market bukan marketplace, jadi kalau kalian doyan belanja ini bukan tempatnya. Jangan dikit-dikit dikejar, minus dikit dikejar, jangan dengan harapan nanti kalau rebound langsung hijau gitu ya. Jangan berpikir begitu gitu. Jadi lakukanlah sewajarnya, seperlunya sesuai dengan strateginya. Saya strateginya gimana? Saya hanya akan average down itu minimal banget minus 20%. 20% itu saya pun masih ogah gitu ya. Kalau bisa 30%. Kenapa? Karena di minus 30% itu, kalau selama kita masih punya conviction yang yakin untuk pegang sahamnya, gitu ya. Kalau kita dikit-dikit belanja average down, lama-lama peluru kita bisa habis. Tapi kalau kita simpan sampai minus 20 sampai minus 30%, nantinya ketika kita average down kedua, itu minusnya bakal langsung turun jauh gitu ya. Yang tadinya 30% jadi minus 15%. Jadi berasa average down-nya. Kalau dikit-dikit belanja nggak akan berasa average down-nya. Dan untuk average down sendiri saya sebenarnya lebih suka point of view-nya itu adalah nambah posisi teman-teman ya. Nambah posisi. Jadi saya nggak selalu melulu average down gitu. Misalnya apa? Misalnya BBRI deh. BBRI gitu ya. Misalnya BBRI. Sekarang harganya 4.000 gitu ya. Terus nanti mungkin akan turun. Target pembelian saya misalnya 3.600 gitu. Ya, 3.600. Tapi kemudian pas kita lagi megang BBRI, teman-teman mulai nggak yakin nih bahwa BBRI itu akan recover atau enggak dari misalnya dari NPL-nya atau dari variabel-variabel lain. Nah, untuk itu ya, saya itu lebih suka tunggu konfirmasi dari kinerja emitennya gitu. Misalkan kayak kita lagi nantiin apakah NPL-nya recover apa enggak ya. Kita pantau kuartalannya, NPL-nya gimana. Atau bisa juga kita sedang nunggu kinerjanya berbalik nih dari yang emiten rugi tiba-tiba turn around jadi untung gitu ya. Ya sudah tunggu sampai benar-benar konfirmasi laporan keuangannya rilis dan dia berbalik ke posisi untung. Mungkin teman-teman ya, kalau kita average down-nya atau kita beli posisinya ketika sudah ada berita positif, kita nggak dapat lagi harga yang murah-murah tadi gitu ya.
Istilahnya mungkin teman-teman ngerasa, waduh kemarin pas harga BBRI 3.600 saya nggak ngambil. Sekarang harga BBRI 3.900 gitu. Nggak masalah. Saya malah sejujurnya lebih senang beli saham yang sudah terkonfirmasi ada pembalikan situasi. Yang minus jadi positif, yang NPL-nya besar jadi kecil, dan lain-lain gitu ya. Buat saya itu adalah kompensasi waktu tunggu. Ketimbang kita nungguin, let's say NPL-nya dari NPL gede tiba-tiba jadi NPL-nya bagusan gitu ya, mungkin bisa butuh 1, 2, 3 kuartal. Saya lebih suka ya udahlah, nggak usah beli harga terlalu murah, nggak apa-apa. Tapi saya jadi nggak terlalu butuh waktu yang terlalu lama untuk melihat saham ini setelah di-buy selanjutnya, harganya bisa berangsur pulih gitu ya, menuju ke target fair price-nya. Nah ini tergantung dari style kalian sih, kalian lebih suka yang seperti apa. Terakhir ada juga yang nanya, Bang akhir-akhir ini ngapain di bursa gitu ya. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, jadi saya doing nothing. Dan buat saya doing nothing ini salah satu action juga ya teman-teman ya. Artinya kita sabar terhadap peluang, kita sabar untuk menunggu opportunity-nya benar-benar datang. Di tengah market yang memang sedang sepi, sedang lesu gitu ya, harus kita akui bahwa marketnya lagi nggak terlalu bagus ya belakangan ini. Yang kedua, saya juga coba menyusun kembali rebalancing portfolio gitu ya. Jika ada yang diperlukan, saya perlu exit aja. Jadi sejauh ini saya belum ada lagi sih saham yang perlu dilepas gitu ya, masih tetap on track. Cash juga saya sudah cukup. Teman-teman juga perlu make sure bahwa cashnya selalu ada. Saya selalu juga sering bilang, saya di RDN itu selalu standby cash. Minimal tuh 10-15% tuh ada di cash RDN. Kalau diperlukan untuk beli-beli saham dalam kondisi yang sedang penuh ketidakpastian ini. Saya juga sedang hunting sektor komoditi gitu ya. Saya sedang perhatikan lagi kira-kira komoditi apa sih yang tiba-tiba bisa potensial di 2025 ini gitu ya, dengan tensi geopolitiknya, dengan beberapa demand atau dengan beberapa industri-industri yang membutuhkan produk-produk tertentu. Saya lagi coba amati itu gitu ya. Di samping yang saya nggak tulis di sini juga mengamati pergerakan-pergerakan dari emiten-emiten konglomerasi gitu ya. Konglomerasi ini, grup-grup konglo ini benar-benar ngasih return yang bagus buat saya di tahun kemarin. Mudah-mudahan juga sebaik itu di tahun 2025 ini gitu. Jadi saya tetap ada beberapa strategi-strategi yang melibatkan konglomerasi tadi. Jadi itu aja teman-teman video saya kali ini. Semoga ngasih insight buat teman-teman yang request mau nanya, tulis di kolom komentar, nanti saya coba jawab dengan video seperti ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Ada saham yang menarik untuk kita bahas, tulis juga di kolom komentar. God bless you guys. Bye bye.